Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Senin 15 April 2024. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menuntun menyertai kami dari malam hingga hari pagi hari baru. Yang kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami setiap saat, dan kami akan mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang minggu dan sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan inilah yang menuntun kami. Dalam Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua dengan tema percakapan dengan Sang Bapa. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Dari bacaan ayat ini kita akan menggali dengan pertanyaan sebagai berikut. Ketika Daud datang kepada Allah, apakah yang ia percakapkan? Dalam ayat 2 ini paling tidak ada 4 hal yang Daud percakapkan kepada Sang Bapa. Pertama, dia berseru kepada Allah dan dia mempercayai bahwa Allah akan menjawab doanya. Yang kedua, Allah akan membenarkan dia atau berintervensi dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kelegaan kepadanya ketika ia dalam kesesakan. Dan yang keempat, Allah akan mendengarkan doanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Daud ketika menghadapi persoalan yang dia gumuli dalam kehidupan pribadinya, dia mengambil sebuah keputusan untuk datang kepada Sang Bapa. Itulah sebabnya kalau kita baca judul perikopnya, yaitu doa pada malam hari. Pada malam hari adalah waktu yang tepat, di mana di dalam situasi yang sunyi dan sepi, dia mengambil saat teduh, waktu yang tepat untuk bercakap-cakap dengan Sang Bapa. Ketika dia sedang berada dalam pergumulan, ketika dia berada dalam tekanan dan persoalan, dia tidak datang dan bercakap atau curhat kepada sesamanya, kepada manusia, tetapi dia datang dan mencurahkan isi hatinya dan bercakap-cakap dengan Sang Bapa. Karena dia percaya bahwa ketika dia datang bercakap dalam doa kepada Allah, berbicara kepada Allah, maka Allah akan menjawabnya. Karena ayat bagian pertama berkata, apabila aku berseru, jawablah aku. Itu adalah sebuah keyakinan Daud sehingga dia datang kepada Allah dan berbicara kepada Bapaknya. Karena dia yakin bahwa ketika dia berseru, Allah akan menjawab dia. Allah tidak akan berpaling daripada dia. Allah akan mendengarkan setiap seruan doanya dan Allah akan menjawab doanya tepat pada waktunya. Berbeda dengan kita, terkadang ketika kita datang berdoa berseru kepada Allah, seringkali kita meragukan apakah Allah menjawab doa kita. Sehingga ketika kita menunggu dan tidak ada jawaban dan kita berhenti berdoa. Tetapi Daud tidak. Dia berseru dan dia meyakini bahwa jawaban akan datang tepat pada waktunya dari Allah. Yang kedua, dia percaya bahwa Allah akan intervensi dalam kehidupannya. Di kalimat berikut berkata, ya Allah yang membenarkan aku. Dia percaya bahwa Allah akan membenarkan dia atau membela dia. Itu berarti Allah akan berintervensi. Allah terlibat langsung. Allah hadir dan mengendalikan seluruh kehidupannya. Sekalipun dia berada dalam pergumulan, sekalipun dia berada dalam persoalan, tapi dia percaya Allah akan berintervensi secara langsung. Allah akan terlibat dalam pergumulannya, Allah akan terlibat dalam persoalannya, Allah akan membenarkan dan membela dia, Allah akan menolong dia, Allah akan menjadi penyelamat bagi dia. Itu adalah sebuah keyakinan. Itu juga harus menjadi sebuah kesadaran bahwa bagi kita, bahwa dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita, ingat Allah turut bekerja, Allah turut terlibat, Allah turut berintervensi. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi dalam keadaan apapun, dalam pergumulan seberat apapun, ingat
Allah berintervensi, Allah terlibat secara langsung dalam pergumulan kita. Dan kita bisa melihat intervensi Allah, kita bisa melihat keterlibatan Allah ketika kita berada dalam kesesakan, ketika kita berada dalam pergumulan. Jadi pergumulan adalah kesempatan di mana kita melihat keterlibatan Allah, kita bisa melihat mujizat Allah, kita bisa melihat pertolongan Allah, kita bisa melihat perbuatan Allah, intervensi Allah ketika kita berada dalam pergumulan. Dan yang ketiga, dia mempercayai bahwa Allah akan memberikan kelegaan kepada dia ketika dia dalam kesesakan. Kata kesesakan mau menunjukkan bahwa dia sedang dalam pergumulan yang berat, dalam keadaan yang tertindas, dalam kesulitan kehidupannya. Tetapi dia percaya Allah akan memberikan kelegaan kepada dia. Ayat ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu juga yang menjadi keyakinan Daud, bahwa ketika hatinya gundah gelanda, ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami keadaan tertindas, ketika dia mengalami pergumulan yang membuat dia memiliki beban yang berat, dia percaya bahwa ketika dia datang kepada Bapa dalam doanya, ketika dia mencari Tuhan, dia yakin bahwa Allah akan memberikan kelegaan, Allah akan memberikan kelepasan, Allah akan memberikan damai sejahtera, Allah akan memberikan ketentraman kepada dia. Dan yang terakhir, dia yakin bahwa doanya akan didengarkan oleh Tuhan. Bagian terakhir dia berkata, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Itulah yang disampaikan oleh Daud ketika dia bercakap-cakap dengan Allah dalam doanya. Dia meyakini betul bahwa setiap pergumulannya, setiap seruannya, setiap permintaannya akan didengarkan oleh Sang Bapa di sorga. Jadi hal itu juga harus menjadi sebuah keyakinan bagi kita, bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah tekanan, kesesakan kita, ingat Tuhan pasti menjawab doa kita. Ingat Tuhan terlibat secara langsung dalam setiap pergumulan hidup kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri, dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia ada dan terlibat intervensi langsung dalam setiap problem kehidupan kita. Dan dia akan memberikan kelegaan ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam persoalan yang berat. Kelegaan Tuhan sediakan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Jadi kalau kita bertanya-tanya hari ini, apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan menjawab? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan terlibat? Maka firman Tuhan hari ini menjadi jawaban bahwa Allah ada, Allah membenarkan, Allah intervensi, Allah akan menjawab, Allah mendengarkan setiap seruan kita, dan dia akan memberikan solusi, dia memberikan kelegaan karena dia terlibat langsung dalam kehidupan kita. Karena itu teruslah bangun hubunganmu dengan Bapa di sorga, bercakap-cakaplah dengan dia, bawa seluruh persoalan pergumulan dalam doa, karena hanya dalam Tuhanlah kita menerima setiap jawaban doa kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang meyakini kami bahwa kami tidak sendiri dalam pergumulan kami. Ada Tuhan bersama dengan kami, ada Allah yang terlibat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.